Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan terdapat di Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat-ayat ini, saudara yang kekasih. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah menang dalam pertempuran hari ini. Sekali lagi, menang dalam pertempuran hari ini. Saudara, kita harus memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta dengan hormat semua kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, kalau itu tidak komplit, Anda tidak akan pernah mendapatkan semua yang Tuhan sediakan buatmu. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan secara komplit, saudara, kita akan mengerti. Demikian juga satu cerita, saudara. Kalau Anda baca satu cerita, misalnya ada 5 bab ceritanya, dan Anda lewat bab keempat, Anda tidak akan mendapatkan keseluruhan dari cerita itu. Dan Anda mungkin akan salah mengerti cerita itu, saudara yang kekasih. Karena cerita itu bab yang satu telah dipotong, sehingga Anda tidak bisa melihat, ya. Anda tidak bisa melihat satu rangkaian cerita yang indah, saudara. Anda hanya membaca sebagian darinya. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan naik turun kehidupannya. Banyak anak-anak Tuhan tidak mendapatkan satu kehidupan yang berkemenangan. Kalau relatednya dengan judul khotbah saya pada hari ini, menang dalam pertempuran hari ini, saudara. Banyak anak-anak Tuhan bertempur, ya, tetapi bertempur dengan kekuatannya sendiri, akhirnya mengalami kekalahan. Dan banyak anak Tuhan bertempur, ada kalanya menang, ada kalanya kalah, saudara. Karena banyak dari kita tidak memperhatikan pada waktu Tuhan sedang bersabda, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saudara, nilai Tuhan sedang berbicara ini adalah nilai yang tertinggi di dalam setiap pembicaraan yang pernah Anda dengar. Karena waktu Tuhan berbicara, ini Allah pencipta langit dan bumi, pencipta dirimu dan saya. Dia tahu persis siapa Anda dan siapa saya. Dan dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang sudah terjadi di belakang dan apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam hidupmu. Untuk itu kita pay attention. Saudara, pergunakan waktu yang beberapa menit ini di hadirat Tuhan. Karena dia mau berbicara secara pribadi kepada kita. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, cuman ada iya dan tidak. Tidak ada di tengah-tengah. Tuhan bilang orang yang suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Janganlah menjadi orang yang demikian. Ada amin? Siapa mau yang hidupnya menang dalam pertempuran setiap hari dalam hidupnya? Haleluya. Semua kita mau, saudara kekasih. Ya. Dan judul khotbah ini menang dalam pertempuran hari ini. Saudara, kalau kita lihat, kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan di medan atau kancah peperangan. Setiap hari dalam kehidupan orang percaya kita diingatkan supaya kita tetap hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan kita berjalan dari iman kepada iman, saudara. Artinya kita berjalan dengan kepercayaan penuh kepada Kristus. Dan hidup kita haruslah waspada. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, si iblis tidak tinggal diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam kita. Saudara, kita harus berjaga-jaga setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti bagaimana dengan tepat mengalahkan iblis atau mengalahkan musuh-musuh kita pada waktu penyerangan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita bisa menang dalam pertempuran hari ini. Dan besok juga hari ini. Lusa hari ini. Minggu depan hari ini. Bulan depan hari ini. Setiap hari akan menjadi hari ini untuk kita. Ada amin.
Dan setiap hari ini adalah kemenangan buat kita. Saudara, inilah yang ditentukan Allah buat kita. Allah tidak pernah merancangkan kekalahan bagi umatnya. Never. Ya, kalau kita kalah, bukan karena Allah di pihak kita. Karena ada firman Allah berkata, kalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Tidak ada, saudara. Jadi, kalau kita kalah, itu karena kita berpihak kepada diri kita sendiri. Atau kita membuka lebar pintu sehingga iblis bisa masuk dan mengalahkan kita. Saudara, kita nggak bisa berpihak kepada diri kita untuk menang, nggak bisa. Kita harus berpihak kepada Tuhan untuk memenangkan pertandingan hari ini. Ada amin, saudara yang kekasih. Saudara, penting sekali kata demi kata di dalam firman Tuhan. Kebenaran demi kebenaran yang harus kita dengar. Jadi jangan sampai salah berkata-kata. Waktu Anda salah berkata-kata, salah menerjemahkan itu, waktu Anda melakukannya juga, Anda akan melakukan kesalahan demi kesalahan. Haleluya. Untuk itu marilah kita mendengar. Saudara, pada waktu bangsa Israel akan memasuki merebut tanah Kanaan di bawah pemimpinan Joshua, Tuhan berkata kepada Joshua supaya Joshua ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati. Jadi firman Tuhan harus didengar siang dan malam baru bertindak. Jadi bertindaknya itu dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kebenaran pikiran kita sendiri atau diri kita sendiri. Jelas sekali. Jadi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan untuk masuk dalam peperangan hari ini dan memenangkan pertempuran itu. Ada amin. Haleluya. 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 Nggak ada amin? Haleluya. Amin, saudara yang kekasih. Kalau orang menang, pasti amin. Kalau memenangkan pertempuran, pasti amin. Ada amin? Haleluya. Kita nggak akan bilang amin kalau tidak memenangkan pertempuran. Kalau kalah, jangan bilang amin. Ya. Haleluya. Tetapi kalau menang, kita bilang amin. Puji Tuhan. Kalau kita belajar tentang bangsa Israel, latar belakang singkat. Saudara, bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara yang kekasih, tanah perjanjian. Dan bangsa Israel saat ini sedang berkemah di namanya Rafidim. Ya. Coba kita buka ayat yang pertama, ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Oke? Saudara, kalau kita lihat cerita ini di Keluaran 17 ayat 8, saudara yang kekasih, ya, di mana orang Amalek, saudara yang kekasih, datanglah Amalek menyerang orang Israel, saudara. Jadi, kalau kita lihat tak begitu lama atau hanya beberapa saat setelah bangsa Israel mengalami yang namanya mujizat, di mana di tempat yang sama di Rafidim ini juga, saudara yang kekasih, mereka sangat kehausan dan mereka bertengkar dengan Musa. Ya, mereka komplain, saudara, dengan Musa. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa, saudara, untuk melakukan perkara ajaib sehingga mereka bisa minum. Dan saudara, mereka bisa minum dari batu karang itu. Batu ini berbicara batu karang, saudara, di mana Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Dari situlah keluar air kehidupan. Amin. Nah, kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Anda baca di ayat 1 sampai ayat 7, di mana Musa, saudara, diperintahkan Tuhan untuk memberi minum kepada bangsa Israel. Jadi mereka dalam hal ini di Refidim ini mereka sedang berkemah, saudara. Artinya mereka sedang minum air dan mereka telah dipuaskan di sana. Ya. Dan setelah itu, saudara, mereka sedang beristirahat tentunya di Refidim. Dan Refidim ini juga kita tahu, saudara yang kekasih, Refidim ini artinya adalah tempat beristirahat, saudara, ya. Di mana bangsa Israel mereka beristirahat atas satu perjalanan yang sudah mereka tempuh, ya. Dan mereka berada di Refidim minum air karena kehausan dan mereka beristirahat. Tetapi di dalam peristirahatan mereka, saudara yang kekasih, tiba-tiba terjadi gempuran. Ya, di dalam suatu kemenangan yang mereka telah peroleh dari haus dan dipuaskan, mereka tiba-tiba ditempur di Refidim juga, saudara kekasih. Saudara perhatikan di sini, pertempuran bisa terjadi kapan saja. Bahkan saya katakan tiap hari kita ada dalam medan pertempuran. Dan di medan pertempuran itu, saudara yang kekasih, ya, ada penyerangan dan terkadang juga, saudara, tidak ada penyerangan. Jadi kita harus standby setiap saat karena penyerangan bisa tiba-tiba terjadi. Ya, coba kita lihat ayat 9. Musa berkata kepada Joshua,
Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Nah, perhatikan. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Oke, saudara perhatikan ayat ini. Lihat, baca ayat ini. Baca ayat ini ya. Musa berkata kepada Joshua bahwa pilih orang-orang. Ya, orang-orang bagi kita lalu keluar untuk berperang melawan orang Amalek. Jadi Musa mempersiapkan orang-orang untuk melawan orang Amalek, bangsa Israel. Dia katakan besok, baru besok, saudara. Jadi hari itu Amalek sudah tiba dan akan berperang, saudara. Tetapi besok, jadi keesokan harinya. Hari itu belum diserang, saudara. Tetapi mereka udah di kancah. Amin. Sudah di Refidim. Benar, saudara kekasih? Sudah dalam kancah peperangan. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, perhatikan di sini, saudara yang kekasih, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara yang kekasih, pada waktu bangsa Israel, ya, mereka diserang oleh Amalek di Refidim, saudara yang kekasih, ya, itu dia sudah berada, musuhnya sudah berada di Refidim, tetapi belum ada penyerangan, tapi udah di kancah peperangan. Nah, tadi saya katakan, kita setiap hari berada di kancah peperangan, ada amin? Ya, dan penyerangan bisa terjadi kapan aja. Dan ini peperangan dimulai pada besok hari. Ada amin? Ya, jadi kita lihat hari itu belum diserang, tapi besok hari akan terjadi penyerangan, saudara yang kekasih. Nah, saudara, dalam hal ini kita lihat, kenapa Musa tidak bilang begini, ayo siapkan pasukan hari ini dan mari kita gempur, kita berperang. Saudara, saya percaya bahwa Musa adalah Nabi Allah. Dan dia punya hubungan yang ketat dengan Allah. Dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Dan dia mengikuti pimpinan daripada Allah, saudara yang kekasih. Saudara, kalau Musa berbicara kepada umat Israel, saudara, dia berbicara seperti Allah berbicara. Karena dia adalah Nabi Allah. Semua yang dia katakan itu bersumber dari Allah. Musa tidak mengarang-arang cerita. Saudara, tidak. Ya, tapi Musa berbicara mewakili Allah untuk umat Allah. Nah, saudara, kita perhatikan. Musa jadi berkata besok dia akan naik ke atas gunung. Dan dia akan melakukan pertempuran itu, saudara yang kekasih. Jadi, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita punya suatu persekutuan dengan Allah, saudara, kita akan tahu kapan kita akan menyerang musuh kita. Ya, jadi tidak membabi buta, saudara. Banyak orang menyerang, si musuh belum menyerang, kita udah serang dia duluan, saudara yang kekasih. Saudara, orang Kristen tidak berperang kalau tidak diserang, saudara yang kekasih. Ya, jadi kita jangan serang-serang kalau tidak diserang duluan, saudara yang kekasih. Orang Kristen itu bukan orang yang pengecut, ya. Karena kita tahu bahwa kemenangan itu memang sudah milik kita. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu bertempur untuk memenangkan satu pertempuran. Kita bertempur karena kita bertempur dalam kemenangan. Jadi kita tidak cari-cari iblis. Dan mana iblis? Gue mau hancurkan engkau iblis. Dalam nama Yesus aku hancurkan engkau iblis. Tidak. Tapi kalau iblis menyerang, kita akan menyerang balik. Ada amin? Dan kita menyerang balik, menyerang di dalam kemenangan. Bukan menyerang untuk menang, tapi menyerang di dalam kemenangan. Haleluya. Jadi ngerti ya, saudara yang kekasih. Jadi Musa, dia mempersiapkan satu pasukan, saudara, untuk masuk dalam peperangan. Dan bukan hanya Musa menyiapkan pasukan untuk berperang, tapi Musa sendiri ikut di dalam peperangan itu. Ada amin? Haleluya. Saudara, kita harus ikut serta di dalam setiap peperangan. Kita jangan jadi orang yang pengecut. Kalau waktu menghadapi serangan, Anda harus melawan balik. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi dengan kemenangan Kristus. Kita harus melawan. Dikatakan oleh firman Tuhan, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Banyak orang Kristen ingin menghindari segala peperangan. Mereka tidak mau berperang. Mereka mau santai-santai. Mereka mau menjadi orang-orang yang malas. Mereka mau menjadi orang-orang yang hanya untuk berdiam diri dan berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Artinya tidak ada antusiasme. Tidak ada antusiasme untuk berperang. Artinya rohnya tidak menyala-nyala untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perbuatan kemenangan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah ini, banyak orang Kristen maunya santai, maunya didenak bobokan. Saudara, Tuhan tidak menginginkan akan hal itu. Selama kita ada di dunia, Tuhan mau kita berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Ya, kemenangan yang sudah diberikan kepada kita harus kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda tidak melihat kemenangan, saudara, berarti Anda tidak pernah mengambil kemenangan itu.
Anda hanya santai dan Anda hanya duduk. Orang yang duduk-duduk saja tidak akan mengalami kemenangan. Orang yang tidak melakukan sesuatu, saudara, orang itu akan dikalahkan. Melakukan sesuatu ini adalah orang yang bergerak dengan kuasa pimpinan Roh Kudus. Ada amin. Jadi bukan bergerak dengan kekuatannya sendiri, tapi sebaliknya, walaupun Anda bergerak, tapi Anda bergerak dengan kekuatan Anda sendiri, Anda juga tidak akan mengalami kemenangan yang disediakan Tuhan bagimu. Jadi kita harus bergerak dengan kebenaran firman. Kita harus bergerak dengan kekuatan firman, dengan kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kita harus bergerak di sana, bukan dengan kemampuan kita. Makanya Musa memerintahkan Joshua untuk membuat satu pasukan untuk berperang keesokan harinya, bukan dengan kekuatan Musa atau kekuatan Joshua, tetapi Musa sudah, saudara yang kekasih, mempersiapkan kekuatan rohani untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Ada amin, saudara yang kekasih? Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Coba kita buka ayat berikutnya. Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, jadi Musa, Harun, dan Hur sudah naik duluan ke puncak bukit, saudara yang kekasih. Dan pasukan ini tentunya ada di bawah bukit untuk berperang. Dan apa yang kita lihat? Ayat berikutnya. Dan terjadilah. Nah ini, peperangan dimulai, saudara. Nah ini yang saya katakan tadi. Ini strategi yang Musa telah atur, tapi tentunya strategi ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, perhatikan saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kita lihat bahwa ini strategi yang dipakai oleh Musa. Musa tidak memakai strategi dunia, tapi Musa memakai strategi kebenaran firman Allah. Ada amin? Yaitu dia memakai strategi rohani. Saudara, di dalam peperangan setiap hari dalam kehidupan kita, itu adalah peperangan rohani, bukan peperangan yang biasa. Makanya firman Allah berkata, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan pemerintah, penguasa, roh-roh jahat. Betul? Penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Nah itu perlawanan kita, saudara. Pertempuran kita melawan roh-roh jahat. Itu berarti itu peperangan di alam spiritual, bukan peperangan di alam fisik. Nah saudara, kalau kita lihat kenapa manusia jadi jahat, kenapa manusia menjadi garang, menjadi pemberontak, kenapa manusia menjadi seperti itu? Karena manusia menjadi seperti itu karena dia tidak dipimpin oleh roh kebenaran. Pada waktu orang tidak dipimpin oleh roh kebenaran, roh yang jahat itu akan memimpin orang itu. Roh yang jahat ini akan memimpin orang ini, saudara yang kekasih. Kalau kita lihat, dikatakan firman Allah, biarlah yang jahat akan semakin jahat. Nah, roh jahat ini akan memimpin kita akan semakin jahat kalau kita di luar Tuhan. Dan orang yang di luar Tuhan adalah orang yang jahat. Di luar Kristus adalah orang yang jahat. Nah, orang-orang jahat inilah, saudara yang kekasih, yang telah dikuasai oleh roh yang jahat ini, yaitu si iblis. Sehingga kita bisa lihat tampilan luar dari orang itu, saudara, itu adalah tampilan kejahatan yang dilakukan. Nah, perhatikan, saudara yang kekasih. Jadi perlawanan kita sebenarnya bukan melawan orang itu, tapi melawan roh jahat yang menguasai orang itu. Makanya Tuhan berkata, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging manusia, tapi melawan siapa? Pemerintah. Ya, ini pemerintah kerajaan kegelapan, penguasa kerajaan kegelapan. Ya. Nah, ini yang kita lawan, saudara yang kekasih, penghulu kerajaan kegelapan, roh-roh jahat di kerajaan kegelapan. Betul? Nah, ini yang kita lawan, bukan manusia itu sendiri. Karena manusia yang jahat itu tampilannya jahat karena ada roh jahat yang menguasai dia. Kira-kira paham ya? Seperti itu. Nah, di dalam hal ini gereja Tuhan, kita harus hati-hati. Karena iblis telah mengobarkan peperangan atas kita. Dan iblis telah, saudara, dia telah melakukannya. Dan artinya, dia telah mengobarkan peperangan. Berarti dia akan berperang dengan kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Dia akan berperang dengan kita seumur hidup kita ada di dunia ini. Itulah sebabnya, saudara, kita harus
benar-benar waspada dalam hal ini. Dan strategi yang kita lakukan dalam peperangan ini haruslah strategi ilahi. Ya, kita nggak bisa pakai strategi manusia diri kita sendiri, nggak bisa. Karena kalau Anda memakai strategi dirimu sendiri, Anda akan dihancurkan. Kita harus memakai strategi ilahi. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Coba dibukakan kembali. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini strategi yang dipakai oleh Musa. Saudara, jadi tidak diceritakan bagaimana bangsa Israel berantem nih secara langsung physically, berantem dengan orang Amalek. Tidak diceritakan di sini, tapi diceritakan bagaimana Musa melakukan peperangan rohani. Ada amin? Dan kemenangan physically, kemenangan jasmani itu terjadi atas bangsanya. Saudara, ini peperangan jenis apa saudara yang lakukan? Ya tadi saya sudah katakan, peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani itu, saudara, adalah peperangan di alam spiritual, di alam roh. Jadi, kemenangan kita yang sesungguhnya itu bukanlah kemenangan yang kita lihat di fisik ini. Tapi kemenangan yang sesungguhnya itu telah terjadi di alam spiritual terlebih dahulu. Baru terjadi di alam fisik. Makanya ketika Musa mengangkat tangan, terjadilah kemenangan. Artinya dia mengangkat tangan, dia menunjuk tangannya ke atas. Amin. Bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Peperangan ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Peperangan ini sudah dimenangkan Yesus di atas kayu salib. Ada amin, saudara kekasih. Nah, pada waktu Musa mengangkat tangan, menang Amalek. Tapi pada waktu Musa menurunkan tangan, kalahlah bangsa Israel. Pada waktu Musa mengangkat tangan, menanglah Israel. Waktu dia menurunkan tangan, kalahlah Israel. Artinya pada waktu diangkat tangan juga berbicara kita give up. Kita menyerah. Bukan kita yang berperang, tapi kita mengizinkan kemenangan Kristus itu yang memenangkan pertandingan. Ada amin. Nah, ini penting sekali saudara kekasih. Mentaliti kita ini harus benar. Mentaliti kita ini harus dikuasai oleh spiritual, oleh kerohanian atau kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang rohani. Jadi hal-hal yang bukan rohani tidak bisa kuasai mental kita. Kalau mental kita dikuasai oleh daging kita sendiri, saudara, maka kita akan berperang melawan daging. Daging lawan daging, saudara. Nah, kalau daging lawan daging, saudara, ini akan hancur. Betul? Kita akan menjadi musuh banyak orang. Kita akan menjadi musuh, ya, menjadi musuh dari kita punya musuh, dia juga punya musuh kita. Tetapi secara kedagingan. Saudara, kita akan membenci satu dengan yang lain. Ya, kalau contoh sehari-hari di dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah kita membenci orang itu karena orang itu menyakiti hati kita. Ya, kita mengutuk orang itu karena orang itu telah mengutuk kita. Kita jadi jahat karena orang itu jahat kepada kita lebih dulu. Nah, hal-hal seperti itu, saudara. Kalau kehidupan kita hari lepas hari terjadi seperti ini, berarti kita tidak memakai strategi ilahi. Kita tidak memakai kehidupan kemenangan rohani di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau terjadi hal-hal yang demikian, cara mengukur kehidupan kita sehari-hari di dalam kancah peperangan rohani setiap hari yang kita lakukan. Nah, sudah kita bisa melihat diri kita. Apakah kita mau baku balas? Apakah kita mau melakukan hal yang sama dengan perbuatan iblis yang jahat? Tidak, saudara kekasih. Ya, karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kita akan melawan orang itu. Tapi kita melawan si iblis, si jahat. Ada amin? Haleluya. Jadi kita tidak sakit hati kepada orang itu. Makanya Tuhan berkata, berbuat baiklah kepada musuhmu. Ya, artinya ya, kita harus berbuat baik bukan kepada iblis ya, tapi kita berbuat baik kepada orang-orang ini, saudara yang kekasih. Karena orang-orang ini dikuasai oleh musuh. Ada amin? Dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Jadi kita berbuat baik artinya menunjukkan kebaikan Tuhan, menunjukkan hal-hal yang spiritual kepada orang ini, sehingga orang ini bisa melihat kemenangan Kristus ada di dalam kita. Ada amin? Haleluya. Nah, ini penting sekali saudara kekasih. Jadi itu yang dilakukan oleh Musa. Dan berbicara mengangkat tangan ini juga saudara, ini sebenarnya berbicara tentang strategi atau strategi to fight our battles ini berbicara tentang hubungan doa. Ya, minggu lalu saya berkata atau saya berkhotbah tentang tetaplah berdoa. Ya, salah satunya untuk meraih kunci kemenangan adalah tetaplah berdoa. Betul saudara kekasih?
Nah, saudara yang kekasih, doa ini sangat penting sekali. Kalau kita lihat ayat berikutnya, kita lihat, jadi kita akan belajar di dalam strategi doa ini. Keluaran 17:12 berkata, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur, perhatikan, menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, jadi kita lihat strategi pertama yang dilakukan oleh Musa, ya, adalah Musa secara pribadi, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia spend time secara pribadi dengan Tuhan. Berbicara waktu Musa mengangkat tangannya. Pada waktu pertama dia angkat tangannya, dia seorang diri, saudara yang kekasih, tanpa dibantu. Betul? Seperti itu. Nah, saudara, seorang diri kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Pada waktu terjadi peperangan di dalam kehidupan kita, saudara, yang kita majukan pertama adalah doa. Doa peperangan. Doa peperangan ini bukan doa asal berperang, tapi doa peperangan ini harus berperang dengan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini, inilah senjata, inilah pedang roh, ya, yang akan menghancurkan setiap serangan iblis. Ya, saudara yang kekasih, di dalam berdoa secara pribadi, yang kita doakan pada waktu terjadi peperangan, yang kita katakan adalah kebenaran firman. Misalnya engkau diserang sama apa? Sama situasi keadaan, ya. Engkau diserang sama sakit penyakit oleh musuh. Anda berkata-kata, oleh bilur-bilur Yesus, bilur-bilur darah Yesus, aku disembuhkan. Ada amin? Jadi kita perkatakan kebenaran firman Allah di dalam peperangan pada waktu kita diserang. Jangan Anda berdiam diri. Ada orang berkata, pastor, kalau berdoa boleh nggak cuma satu kali berdoa? Ya, dan saya percaya bahwa penyakitnya udah sembuh. Boleh saja. Kalau Anda terus beriman setiap hari dan ingat doa-doamu setiap hari. Ya, pada waktu Anda diserang, misalnya penyakit belum sembuh, masih ada di dalam hidupmu. Asal Anda ingat terus bahwa Anda dalam kancah peperangan. Karena itu masih dalam kancah peperangan, saudara yang kekasih. Ya, Anda tetap beriman dan Anda tidak berkata-kata kebenaran firman Tuhan, dan Anda berdiam dengan iman, boleh saja Anda tangkis terus, ya saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara yang kekasih, apakah Anda sungguh-sungguh beriman? Atau Anda sedang menikmati sakitnya karena sudah Anda lihat tidak ada hope lagi, tidak ada pengharapan lagi, Anda jadi tired, Anda jadi lelah, Anda jadi capek. Jadi Anda tidak berkata-kata lagi. Ya, saudara, ini yang tidak bisa. Ya, kita lihat, terkadang kita sendiri, saudara, waktu kita berada di hadapan Tuhan seorang diri, itu sangat penting hubungan dengan Tuhan. Tetapi itu nomor satu, kita harus punya hubungan pribadi sendiri. Nomor dua, saudara, Tuhan katakan, 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Saudara, waktu kita seorang diri berperang, kalah nggak musuh? Kalah. Tetapi, saudara, kita bukan hanya sendiri saja berperang, tapi Tuhan mau kita juga berperang bersama-sama. Ada amin? Jadi, bukan hanya kita sendiri, makanya orang yang sendiri-sendiri itu tidak baik. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan hubungan kita cuma sendiri. Saudara mau nggak di dunia ini tinggal sendiri? Satu dunia ini punya engkau. Seluruhnya punya engkau. Ya, semua yang ada, emas, perak, semua yang ada di dunia ini, harta dunia ini semua Anda yang punya. Dan Anda tinggal sendiri melawan iblis sendiri. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, tidak ada yang mau. Saya pun nggak mau. Saudara, karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Ada amin? Bukan makhluk individual. Ada waktu kita sendiri berhubungan dengan Allah. Yes, bisa, of course. Tetapi kita tahu bahwa kita ada orang-orang di sekitar kita juga, betul? Jadi hal yang pertama adalah kita berdoa sendiri, saudara yang kekasih. Ya, kalau kita lihat, oke, sendiri kita udah berdoa, udah selesai, Tuhan bisa jawab doa kita, telah terjawab, amin, haleluya. Tapi terkadang kita membutuhkan juga orang-orang spiritual di sekitar kita untuk berdoa. Makanya jemaat, kalau ada situasi keadaan, bisa datang kepada penambah Tuhan, minta didoakan. Ada amin? Haleluya. Kita lihat apa yang terjadi. Tadi baca lagi ayat 12-nya. Maka penatlah tangan Musa. Ya, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Yang ambil sebuah batu ini bukan Musa.
diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Ya, siapa? Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya, strategi yang kedua adalah pray in the fellowship of saints. Artinya kita berdoa bersama dengan orang-orang kudus. Ya, dan waktu kita berdoa itu juga, saudara, khususnya ya kan kadang-kalanya kita dalam situasi keadaan kita mau didoakan oleh orang lain. Saudara, waktu Anda minta doakan juga kita nggak sembarangan. Siapa aja kita lihat kita minta doakan, kita harus lihat orang ini spiritualnya seperti apa. Ya, saudara yang kekasih, ada orang-orang yang belum nyampe ke titik itu atau dalam keadaan dan situasi orang itu lagi struggle, ya. Dan kita minta dia doakan kita, dia aja lagi struggle. Kita minta doakan, saudara yang kekasih. Yang ada, dia tidak bisa fokus kepada doa-doa yang dia akan doakan untuk orang lain. Nah, saudara, kalau ada situasi dan keadaan, Anda bisa datang kepada pemimpin selmu, Anda bisa datang juga kepada pendetamu, ya. Tetapi juga kalau misalnya ya, saudara yang kekasih, misalnya seorang hamba Tuhan juga, saudara, ya mungkin kalau ada kalanya dalam situasi-situasi tertentu, walaupun itu pendeta, saudara yang kekasih ya, mungkin saat situasi tertentu dia juga lagi dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Makanya pendeta itu di satu gereja jangan hanya satu, saudara ya. Kayak kita kepemimpinannya jamak di sini. Karena kalau hanya satu, tiba-tiba pendeta itu dalam keadaan ada situasi, saudara yang kekasih, yang satu bisa mendoakan orang lain. Saudara ngerti maksud saya? Ya. Tetapi kalau cuma sendiri dan dia dalam keadaan juga lagi keadaan perlu didoakan, saudara, siapa yang mau mendoakan yang lain? Saudara ngerti? Makanya di gereja ini kita sistem kependetaannya ini jamak lebih dari satu. Dalam hal ini untuk gereja online, saya dan Pastor Doni adalah gembala di gereja online ini, saudara kekasih. Jadi kayak kemarin Pastor Doni harusnya dia berkhotbah, tapi dia dalam keadaan diserang oleh iblis. Jadi dia lewat sakit penyakit. Saya lah yang menggantikan khotbahnya. Makanya minggu lalu harusnya Pastor Doni, ya, saya yang menggantikan. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan juga kita dibantu di sini oleh Bapak Roy ya sebagai pengkhotbah di gereja ICC, khususnya di gereja ICC online ya, sebagai pengkhotbah juga, saudara. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Ada amin. Sama seperti Musa, Harun dan Hur membantu dia, benar, untuk menghadapi peperangan ini. Saudara yang kekasih, jadi secara bersamaan orang-orang kudus, ya, mari kita berperang untuk menghancurkan musuh. Jadi satu mengalahkan 1000, dua mengalahkan 10.000. Artinya waktunya lebih panjang dan kita membutuhkan orang-orang yang secara korporasi bersamaan, saudara, dengan waktu yang panjang ini saling menopang satu dengan yang lain. Karena peperangan itu tergantung si musuh kan, saudara. Seperti itu dia. Ya, kalau musuh terus datang, terus bertubi-tubi, terkadang seorang diri kita memerlukan teman-teman kita, ya. Dan make sure teman-teman yang berdoa bersama-sama adalah orang-orang kudus. Artinya kudus di sini orang-orang yang terpisah dari kehidupan yang gak baik. Kudus artinya terpisah. Yang tadi jahat sekarang jadi orang baik. Tetapi banyak anak-anak Tuhan udah benar hidupnya suka main-main sama yang jahat, ya. Nah, kalau udah kayak begini lagi main-main sama yang jahat, kita nggak mungkin minta tolong orang-orang ini. Ada amin, tapi orang-orang yang saint, orang-orang kudus ini berbicara orang-orang yang terpisah. Ada amin, ya. Artinya orang-orang yang ada di dalam kebenaran. Kita butuh topangan orang-orang seperti ini di sekitar kita. Yang ketiga, saudara yang kekasih, adalah tadi saya sudah katakan sebenarnya, pray with the word of God. Berdoa dengan firman Allah, ya. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, waktu kita berkata-kata dengan kebenaran firman Allah, doa inilah yang akan pergi. Firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, nah ini firman A ini akan pergi dan melaksanakannya. Kemenangan Kristus sudah terjadi di atas kayu salib. Jadi pada waktu iblis menyerang kita, kita harus berkata-kata dengan kebenaran firman Allah itu. Sehingga kemenangan Kristus itu akan pergi menerobos dan menghancurkan setiap serangan-serangan musuh terhadap kita. Haleluya. Nah, 3 hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ayat terakhir,
Demikian Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, jadi kita lihat di akhir cerita bahwa Joshua yang bertempur di bawah, saudara, dia mengalahkan. Kita lihat tadi secara spiritual Musa, dia angkat tangan sendiri, setelah itu dibantu oleh Harun dan Hur, betul? Ya, ini mereka berperang di alam spiritual. Dan Joshua di alam fisik akhirnya memenangkan pertempuran. Yang tadi saya katakan, kemenangan yang sesungguhnya itu ada di alam spiritual. Dan kita lihat terjadi peperangan secara fisik, menang atas Joshua yang memimpin, emang secara fisik memimpin berperang dengan mata pedang. Ya, mata pedang ini berbicara pedang roh. Amin, haleluya. Jadi kebenaran firman yang kita ucapkan, ya saudara, hubungannya Joshua memakai pedang roh, dia memakai kebenaran firman Allah, dan Musa, Harun, Hur di atas, saudara yang kekasih, ya berbicara di atas gunung. Mereka itu, saudara, berperang lewat spiritual. Nah, berperang lewat spiritual di bawah pimpinan siapa? Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membuat mata pedang atau kebenaran firman yang dipakai oleh Joshua menjadi kemenangan. Ada amin. Haleluya. Tanpa Roh Kudus, firman Tuhan tidak bisa pergi dan terlaksana. Jadi kita bisa lihat relasinya di sini. Musa ya dipimpin oleh roh, berdoa di alam roh. Betul? Sementara di sini memakai perkataan firman, ya Joshua. Dan perkataan firman itu terjadi karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di alam spiritual. Apa yang menjadi tantangan situasi dan keadaanmu? Saudara yang kekasih, mari punyalah hubungan doa dengan Tuhan. Ya, tidak cukup Anda sendiri. Terkadang tidak cukup kita sendiri. Kita membutuhkan orang-orang yang kudus ada di sekitar kita untuk berdoa buat kita. Kalau Anda rasanya saya udah berdoa, sepertinya belum ada jawaban, Anda membutuhkan. Atau saya udah berdoa, udah nyampe, tapi kok jadi lelah, jadi ini. Saudara membutuhkan orang-orang di sekitarmu. Datanglah cari pemimpin-pemimpin selmu. Cari hamba Tuhan, pendetamu. Amin. Saya dengan Pastor Doni terbuka untuk siapa yang mau didoakan. Silakan saudara datang kepada kami. Dan pemimpin-pemimpin sel juga siap untuk mendoakan Anda. Dan saya percaya saudara yang kekasih, ya, semua apa yang kita perangi, kita akan melihat kemenangan Kristus terjadi atas kita. Saudara, saya akan menutup. Sebenarnya ada satu ayat yang terakhir, ayat 14. Dikatakan demikian, setelah perang itu usai. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah tertarik dengan peperangan di dunia ini, tapi dia sangat tertarik. Saudara, dia akan ikut berperang. Bahkan dia sendiri yang berperang kalau melihat umatnya berperang. Haleluya. Itulah sebabnya bangsa Israel hari ini, saudara, diserang oleh musuh-musuhnya. Dan kita percaya, saudara, ya, telah terjadi penyerangan, saudara. Beberapa jam terakhir ini telah terjadi penyerangan kembali di Israel. Saudara, tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak tinggal diam kalau umatnya berperang. Allah turut berperang. Bahkan Allah yang berperang menggantikan umatnya. Ada amin? Sudah sejak dari semula. Kita lihat bangsa ini, kemenangan yang mereka peroleh bukanlah kemenangan dari diri mereka, tapi kemenangan yang datang daripada Allah Yahweh. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada amin? Haleluya. Saudara, dan Allah itu yang berperang menggantikan mereka sampai hari ini, saudara. Bangsa Israel itu bangsa yang kecil, tapi mereka tidak bisa ditaklukkan. Selama dunia ini masih ada dan Tuhan yang menjadi Allah mereka, saudara, mereka tidak bisa dikalahkan. Ada amin? Karena Allah yang berperang bagi mereka. Demikian kita. Kalau Allah berperang buat kita, orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus kita. Bahkan kemenangan sudah dilakukan Yesus di atas Kalvari. Siapakah lawan Anda dan saya? Apa yang kau perangi hari ini? Sudah, kau harus percaya bahwa kemenangan sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang sudah berperang ganti Anda dan saya. Sekali lagi, dia tidak pernah tertarik dengan peperangan di dunia ini. Tapi dia akan berperang di dalam kemenangan untuk kita-kita yang diserang oleh musuh kita. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.